salah satu kewajiban kita yaitu mengumumkan visi misi para pasangan calon. Itu bisa diakses di mana hari ini? Itu bisa diakses di website kami atau di media sosial kami. Untuk masa kampanye itu sesuai dengan di PKPU 13 2024 3 hari setelah ditetapkan menjadi calon ya, berarti kalau DPT untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ini kemarin sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang sejumlah 1.012.800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong Dan saya Syafiq Manaf. Cak, sumuk gak? Rodo mulai sumuk sih iki. Opo, ASEAN lho iki San. Yo, kejarimu kok ngomong ngono, rodo anget iki ngono. Gak tak kira anget ya kok perkara pilkada wis mulai mlaku Jan. Iya, calonnya kan wis ditetapno, ya. Anget ta? Adem lho saiki. Iki apa? Waya lapo pilkada saiki kuwi. Lah ya calonnya wis ditetapno, nomor urute wis ana 1 dan 2. Gak ero terus lapo terusan? Biasane iku Cak, sing ditakoni ya KPU. Oh iya. Nah, iki nang arep Cak wis ada 2 anggota Komisioner. Nah, KPU Jombang. KPU Jombang ada Pak Nuryati, selamat malam Pak Nur. Selamat malam, terima kasih. Ada karena Cik Nom tak celuk Mas. Mas Sayat. Kacane ya Mas bisa Pak Nuryati. Iya. Pak Nur. Loh, Pak Denur. oh Pak Denur. Ya. Pak Denur sama Mas Ayat. Mas Selamat Ayat. malam. Selamat malam. Awakmu ngomong-ngomong sumuk ya. Wong Pak Denur ae jaketan. Kulino mlek bengi ya. Oh iya. Artinya ini juga harapan Betul. Pilkada Jombang juga adem ngoten nggih Pak Denur nggih. Ya, Makanya jaketan iki ya. Nah, hari ini Pilkada Jombang ini sudah masuk ke tahapan apa nih? Pak Denur. Izin. nggih, matur suwun Cak Lontong untuk tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jombang untuk saat-saat ini adalah nanti di tanggal 25 September Nggih. 2024 ini sudah masuk masa kampanye. Karena di tanggal 22 September 2024 kemarin sudah ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ada 2 pasangan calon, Cak. Iki sing Munjidah Sumrambah ya. dan Warsubi Salman Nudin. Salamualaikum. Tanggal 23 September 2024 wingi wis ditetapno terkait undian nomor urut ya. Nggih. Nomor urut yang nomor 1 ini pasangan Munjidah Sumrambah dan urutan nomor 2 ini Warsubi dan Salman Nudin. Nah, untuk besok tanggal 25 sudah memasuki masa kampanye. Tadi caloni iku Loro. Awakmu siji ta loro? Engko ae lah tak bisi nang mburi. Iya. Kan pasti mikire kok gak telu sih jare telu. Hilang. Oh iya. Nah, untuk calon-calon ini kan pastinya dia sudah menyampaikan semua syarat dan visi misinya. Biasanya visi misi itu ada ketentuan gak sih, Pak Denur, untuk visi misi itu? Matur suwun, sekali lagi terkait dengan ketentuan visi misi ini sudah ditentukan terkait dengan ketentuan di PKPU 8 2024 terkait dengan persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Terkait visi dan misi ini syaratnya harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Jombang. Iya. Berarti mboten ngawur Pak Nur nggih. Visi misi itu. Ya harus sesuai. Oh, harus sesuai. Ngawur ku visi misi urip sampean Pak. Ojo banter arek. Ganti visi misi aku. Gak terukur berarti. Nah, berarti ketika visi misi itu harus sesuai dengan RPJM itu sudah diatur berarti ya di
undang-undang pilkada juga ya. Ya, di PKPU-nya, Mas. Di PKPU. Ya. KPU-nya ya. Terus nantinya ketika sudah terpilih, siapapun yang sudah terpilih berarti itu akan diserahkan ke siapa? Terkait dengan visi misi ini nanti akan menjadi dokumen resmi di kabupaten atau di pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Ini akan disampaikan di Bapeda terkait penyusunan rencana pembangunan jangka menengah panjang ini. Terkait nanti juga dengan program-program pasangan calon bupati dan wakil bupati. Artinya visi dan misi bupati yang hari ini sudah diserahkan nih kepada KPU sebagai persyaratan pencalonan, ini nanti akan menjadi apa ya, dokumen yang akan di breakdown lagi untuk program-programnya. Betul. Nah, ini kan berarti hal yang penting nih untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, Mas Ayat, untuk umpamanya masyarakat Jombang nih ya yang ingin mengakses nih visi misi calon bupati itu hari ini sudah bisa atau belum? Ya, untuk dokumen visi misi itu sekarang sudah tersedia ya, karena itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk mengumumkan. Untuk apa? Untuk agar masyarakat bisa mengetahui, bisa menilai, bisa menentukan pilihan sesuai dengan pilihan mereka. Sehingga salah satu kewajiban kita yaitu mengumumkan visi misi para pasangan calon. Itu bisa diakses di mana hari ini? Itu bisa diakses di website kami atau di media sosial kami. Oh, iku rek ya. Jadi nah kepengin ro visi misi ini dua calon yang sudah ditetapkan kemarin, nomor 1 dan nomor 2, silakan akses media sosialnya KPU. Napa Mas? Medsosnya? KPU Jombang gitu ya? Ya, bisa melalui Instagram, kemudian Facebook atau Twitter ya. Wis browsing entuk KPU Jombang wis metu lah dong. Ini aku wis ndelok. Oh, wis ndelok. Ono loro ya. Visi misi ono loro. Sampeyan delok sampe coba. Aku durung. Tapi aja ngongkon wong ngongkon nyoblos iki, sampeyan tutup tim ya. Gak oleh. Cukup sampeyan delok Ya. Karena pilihan itu kan rahasia. Rahasia. Ya kan? Iku dadi asase KPU. Sampeyan mbek bojone sampeyan ya rahasia-rahasiaan perkara ngene iki ya. Ya. Terus kalau masa kampanye itu berapa hari, berapa bulan ini Mas Ayat? Ya, untuk masa kampanye itu sesuai dengan di PKPU 13/2024, 3 hari setelah ditetapkan menjadi calon ya, berarti kalau 22 kemarin ditetapkan berarti tanggal 25 September besok ya, artinya ini bisa mulai kampanye. Kemudian sampai dengan tanggal 23 November nanti berakhirnya, selama 60 hari. Selama 60 hari, H-3 biasanya ya. H-3 sebelum pencoblosan 27 November. Kamu suruh tanggalnya pencoblosan itu? Kita sih kayak ini. Oh iya. Tapi itu likur. Tanggal 27 November ya? Iya. Pas ulang tahun gue ya. Oh iya lah. Nah, untuk kampanye sendiri ada aturan mainnya, seperti misalkan metode kampanyenya seperti apa? Ada, Pak? Ya, untuk kampanye sendiri ada beberapa metode yang bisa dipakai oleh pasangan calon ya. Yang pertama mungkin ada dua jenis ya metode kampanye yang bisa dilaksanakan sendiri oleh pasangan calon. Kemudian ada metode kampanye yang juga difasilitasi oleh KPU. Oh iya. Yang pertama metode kampanye dengan debat publik ini difasilitasi oleh KPU. Ya, debat publik. Kemudian metode pertemuan terbatas ini bisa dilakukan oleh pasangan calon dengan ketentuan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu maksimal jumlah pesertanya adalah 1.000. Maksimal 1.000. Kemudian untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur itu maksimal 2.000 peserta. 2000. Iya. Itu yang dilakukan oleh peserta. Kemudian ada pertemuan tatap muka dan dialog. Nah, ini bentuknya biasanya seperti pasangan calon berkunjung ke pasar dan ke komunitas-komunitas ya. Ini bisa dilakukan oleh pasangan calon. Selanjutnya yaitu ada di iklan media cetak atau elektronik. Ya. Ini juga bisa difasilitasi oleh KPU, juga bisa dilakukan oleh pasangan calon sendiri. Tapi dengan ketentuan pelaksanaan kampanye dalam bentuk ini hanya berdurasi waktu 14 hari sebelum masa tenang. Jadi 14 hari terakhir. Kalau sekarang minggu depan belum boleh ya berarti ya? Belum boleh, misalkan iklan di media cetak, di koran atau di media televisi belum boleh. Nunggu 14 hari terakhir. Kemudian bisa juga kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye. APK ya. Ini juga bisa dilakukan oleh pasangan calon, juga menjadi bagian yang difasilitasi oleh KPU. Tentunya dengan ketentuan APK yang dipasang oleh pasangan calon itu nanti istilahnya penambahan ya. Mereka mengajukan penambahan alat peraga kampanye dengan ketentuan maksimal 200% dari APK yang difasilitasi oleh KPU. Kalau seandainya KPU masang 5 ya berarti maksimal mereka 10 gitu ya? 10 betul ya. Oke. Nah, ini kayaknya wis mulai kampanye dong. Biasa ya mau takon anget-anget, biasa anget. Nah, ini kan tadi disampaikan ada yang model dialog, model tatap muka. Nah, kan meskipun Pak Dini wis jaketan kan adem gitu kan ya. Tapi kan kalau di lapangan kan belum tahu kita ya. Nah, ini ada pengaturan bagaimana agar kampanye ini tidak tabrakan dengan paslon lain, kemudian juga menjaga ketertiban dan sebagainya. Nah, tapi sebelum dijawab monggo diminum dulu ini. Nah, bagaimana Mas Ed untuk kemudian menjaga ketertiban juga agar tidak ada gerumbul-gerumbul yang sama lah ya. Kalau biasanya kampanye itu kan gerumbul-gerumbul gitu gimana? Ya, jadi gini, kampanye itu setidaknya ada dua hal yang menjadi harapan kita yang juga tertuang dalam PKPU ya. Yang pertama, kampanye itu harus memberikan nilai edukasi pada masyarakat. Nah, bagaimana menjadi nilai edukasi jika itu tidak bisa dilakukan dengan tertib? Ya. Kemudian kampanye itu juga sebisa mungkin bisa mendongkrak partisipasi masyarakat, karena dengan kampanye itu yang dilakukan dengan menawarkan visi misi, program, masyarakat akan sadar, kemudian secara partisipasi mereka akan dengan sendirinya sadar diri untuk datang ke TPS menentukan pilihan. Gitu. Nah, untuk menjaga dan mewujudkan itu tentunya kami di KPU tidak bisa melaksanakan sendiri. Kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, dengan semua lapisan masyarakat yang ada. Karena itu kemarin kita berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kemudian dengan pemerintah daerah yang punya wilayah, kemudian dengan kepolisian yang sebagai penanggung jawab keamanan dan lain-lain, di mana dalam rapat tersebut kita membahas bagaimana pelaksanaan kampanye ini bisa berlangsung dengan tertib dan bisa memberikan edukasi pada masyarakat dengan baik dan sampai kan itu. Oke. Artinya untuk istilahnya kalau bahasa gampangnya lah ya, kita ikut yang dulu ya. Sudah ada kesepakatan untuk aku tanggal 26 ke sini, aku tanggal 30 ke sini. Sudah ada itu ya. Ya, untuk kesepakatan kita ada, kesepakatan agar tertib ya, jadi gantian ya. Kita sebut saja di zonanya, misalkan di zona beberapa kecamatan Jombang, kemudian Peterongan sampai ke utara,
Itu yang pertama ada paslon nomor urut 1. Kemudian paslon nomor urut 2 itu di Ndiwe, kemudian di Jogoroto, Mojoagung ke selatan. Selama 10 hari. Selama 10 hari nanti mereka akan bergantian. Bergantian ya agar kita tertib lah ya. Karena itu di situ juga mungkin ada beberapa kecamatan ya, kalau dibagi 2 kan berarti ada 10-11 ya. Sehingga mereka 10,5. 10,5. 10-11. Tapi biasanya seperti ini, ketika itu sudah disepakati untuk zonanya, si calonnya sudah menyepakati itu dan menjalani, tapi timnya ini kadang yang masuk ke zona orang lain, itu juga sudah disampaikan juga kepada LO-nya ataukah tim untuk sama-sama menyepakati. Nah itu yang susah. Dalam arti gini, kita juga sebenarnya tidak berandai-andai, tidak berangan-angan. Kita berupaya mengupayakan, mengusahakan bagaimana pilkada ini berjalan dengan baik, menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat. Dengan tujuan itu kita melakukan langkah-langkah tertentu, kemudian koordinasi tertentu, meskipun di peraturan tidak disebutkan secara pasti, tetapi ketika itu menjadi kesepakatan dan menjadi komitmen kita bersama agar tujuannya demi kebaikan, maka kita harus yakin bahwa itu akan berlangsung tertib sesuai dengan rencana. Ya, bagaimana kita bisa menjadi contoh ya, pembelajaran bagi masyarakat berdemokrasi yang baik. Mas, kalau kampanye ini kan berarti ada tim kampanye. Sampai hari ini sudah semua didaftarkan Mas, tim kampanye masing-masing paslon ini. Ya, untuk tim kampanye itu pasangan calon harus menyerahkan H-1 ya, paling lambat sebelum masa kampanye ya. Tentunya kita menunggu ya, sebenarnya tidak hanya tim kampanye, pasangan calon juga harus menyerahkan akun media sosial yang digunakan untuk berkampanye. Jadi nggak bisa misalkan kampanye dalam tanda kutip seenaknya, harus melalui media-media sosial yang telah mereka siapkan dengan ketentuan setiap platform maksimal 20 akun. Itu harus didaftarkan ke KPU. Anyar berarti anyar ada akun media sosial nih. Nah, kampanye seperti disampaikan Mas Ayat tadi itu kan salah satu atau yang utama ya, selain kemudian menyampaikan visi misi atau apa istilahnya janji-janji politik, itu juga untuk meningkatkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama di tanggal 27 November nanti untuk datang ke TPS. Nah, ini DPT kemarin sudah ditetapkan ya Pak Nur ya? Sudah Mas, sampun. Berapa Pak DPT di Jombang hari ini? DPT untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ini kemarin sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang sejumlah 1.012.800. Dengan berapa TPS? 1 juta? 1.012.800. 1.012.000. KPU mesti apa? Ente angen-angene ongkone gak iku ja. Apa? Angsuran. Nah, itu tadi angka DPT nih ya, yang berhak untuk memilih pada tanggal 27 November. Betul. Nah, ini karena tadi umpamanya pas kampanye nih ya, ketika saya ini atau ada keluarga saya kemarin nggak tahu apakah dia sebelumnya keluar kota atau bahkan sedang bekerja di luar negeri gitu ya. Nah, saat dicoklit umpamanya ya, saat itu entah rumahnya tutupan atau tidak ada tetangga yang menginformasikan gitu ya, akhirnya tidak tercoklit atau ada soal-soal lain lah ya, akhirnya tidak bisa masuk ke dalam DPT. Nah, seandainya H-1 mamanya saya itu tiba-tiba pulang dari luar negeri atau pulang dari luar kota begitu, katanya milih loh jenengku gak ono. Nah, ini gimana Pak Nur? Kalau memang pemilih belum terdaftar di DPT dan itu baru diketahui H-1 katakanlah sebelum pemungutan suara, ini nanti yang bersangkutan bisa datang ke TPS dengan membawa KTP L. KTP elektronik. Ini nanti mendatangi TPS yang terdekat di tempat kediamannya atau domisili terdekat dengan TPS.
Oke. Nah, ini nanti syarat dan ketentuan juga berlaku. Apa itu syarat dan ketentuan? Nah, ketentuannya kalau memang dia sudah datang ke TPS nanti itu 1 jam sebelum pelaksanaan ini nanti baru bisa mohon maaf 1 jam sebelum berakhir. Nah, TPS. ini baru menggunakan hak pilih. Ini mengacu pada untuk pemilihan legislatif kemarin. Tapi secara persis untuk PKPU terkait dengan tungsura di 2024 di pilkada ini belum keluar. Jadi apakah nanti mekanisme apakah sama atau tidak, yang lebih jelas kita nanti menunggu di PKPU tungsuranya 2024 terkait dengan pilkada ini. Oke, intinya kemarin KPU sudah apa istilahnya ya, belusuan ke setiap gang untuk memastikan pemilih terdaftar. Coklit lah, coklit. istilahnya kan coklit ya kan. Nah, dilalah jeneng menungso ya kan ya. Masyarakat juga kadang-kadang ya nek jek ado-ado kan gak patek ngerekenan. Ada apa ngono kan ya. Kadang-kadang nek wis idok iku kan Wis guwo apa. Artinya KPU ini memastikan bahwa setiap warga negara pokoknya wis ber-KTP Jombang ya itu berhak untuk menyalurkan hak pilihnya. Betul. Pokoknya kemarin lapor rek ya. Pokok duwe KTP. Pokoknya duwe KTP ngono dong. Nah, kalau ini TPS seperti apa Pak Tino? Apakah sama dengan pemilu kemarin ataukah berkurang TPS-nya? Jumlah TPS. Untuk jumlah TPS ini berkurang hampir 50% atau lebih dari 50%. Untuk yang sekarang itu adalah 1942. Kalau yang pilek kemarin 3585. Faktornya apa bisa berkurang sampai 50? Faktor kenapa terjadi penyusutan TPS ini karena jumlah pemilih di masing-masing TPS ini berbeda. Nah, kalau di pilkada ini maksimal 600 Mas ya. 800. Oh 800 malah. 800 Iya. satu TPS ya. Satu TPS. Itu aturan pemilu dan pilkada. Ya. Bedo, soalnya kan sing dicoblos mek 2 ya. Iya, Sing dua. dicoblos mek loro nek pas waktu 2 paslon. Heeh, lo enggak 2 kertas. Oh iya iya. Ya kan 2 kertas, ada gubernur, ada Betul. Bupati. Kalau pemilu kan Oh wae. 5 ta? Berapa? 5 surat suara. 5. Iku kan nyoblose suwe, hitungnya suwe ya, kayak ngono lah kira-kira. Nah, kalau misalnya gini Pak Nur, kita coba berandai-andai ya. Ya. Aku senengan yang Jarene gak oleh jare Mas Said, Nah, tapi aku pengen berandai. Oh iya wis ya wis ya wis. Nih kalau ya wis. misalkan nih, saya dapat TPS di jarak yang jauh dari rumah saya. Sedangkan saya pengen yang dekat aja milih itu bisa. Terkait dengan TPS address, sebenarnya kemarin teman-teman PPS itu sebenarnya dan teman-teman PPK dan termasuk Pantarle itu sudah memetakan terkait pemilih-pemilih itu diusahakan untuk memilih di sekitar lokasi. Jadi tidak ada sampai jauh. Jauh. Oke. Sudah dihitung ternyata sama Ya. teman-teman. Nah, kan. iku nek adoh. Nah, iki seandainya iki dong. Awak murah di mana? Guys, kocok rapi. Iya, di rumah sama Umpamanya ada temen ini menikah, ya. Menikah ini rumahnya aslinya Surabaya, Ya. gitu kan. Nah, menikahnya ini di bulan Oktober kan biasanya kalau yang perempuan Jombang itu kan pindah domisili ke sini, ya kan. Nah, itu akhirnya dia berpindah KTP di bulan Oktober atau bahkan November nanti ya, itu ke Jombang. Nah, ini gimana nanti? Dia apakah karena kan DPT-nya sudah terdaftar di Surabaya kan hari ini. Nah, nanti itu gimana dia? Sedangkan KTP-nya sudah di Jombang umpamanya. Ini milihnya nanti di mana? Di Surabaya atau di Jombang kira-kira? Nah, sebelum dijawab monggo diminum dulu. Nah, untuk kasus seperti itu kita tiba-tiba pindah menikah, pindah domisili menjelang hari H gitu, itu gimana prosesnya nanti? Terkait yang ditanyakan terkait dengan proses pindah pilih atau orang yang sudah didomisili katakanlah di Jombang dan sekarang ikut suaminya di Surabaya kan seperti Oke, ya. Dia padahal sudah terdaftar di DPT Jombang. Ya. Tapi KTP-nya KTP Surabaya, betul. Ini ada 2 nanti terkait dengan teknis dia akan menggunakan hak suaranya. Apakah dia akan menggunakan di mana dia terdaftar DPT di Jombang, atau dia akan menggunakan hak pilihnya di Surabaya. Sesuai KTP ya. Nah, iya betul. Nah,
Karena dia sudah terdaftar di DPT setempat berarti bisa menggunakan hak pilihnya di Jombang. Jombang. Oke. Tetapi dia juga bisa menggunakan hak pilihnya di Surabaya dengan catatan dia melaporkan kepada PPS setempat. Gak double, Pak. Mari esuk milih nang Jombang, terus nang Surabaya, milih nang Surabaya. Ah, iki mesti lali iki. Oh iya. Sak bare nyoblos mesti lali. Kan ada penanda terkait dengan jari yang harus dicelupkan. Iya. Artinya seperti kasus seperti itu, dia punya dua pilihan, Ya. mau milih di Jombang sesuai dengan DPT atau milih di Surabaya sesuai dengan KTP terbaru. Pokoknya iku mang. Ya. Lapor to nek rabi maneh. Yoga. Nah, kalau warga yang sakit biasanya kan ini nyoblos kayak orang yang sakit lumpuh, ngapunten, terus nggak bisa jalan. Itu warganya yang melaporkan ataukah itu sudah ditata terus sudah dijadwalkan kita antar atau gimana? Untuk terkait itu termasuk nanti di kemarin di DPT itu ada penggolongan terkait dengan disabilitas. Oh, sudah digolongkan ya. Berapa yang disabilitas terkait dengan tunarungu, tunanetra ini sudah ada klasifikasinya kemarin waktu di Cokli. Terkait mekanisme nanti di menggunakan hak pilih ini ada beberapa kriteria. Apakah dia menggunakan hak pilihnya itu katakan orang tunanetra, berarti ini kan dia harus dibantu oleh Keluarga, orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Oke. Orang yang dipercaya. Beda lagi dengan orang nyuwun sewu, katakanlah dia lumpuh, berarti dia sudah mempunyai tangan, berarti kan dia hanya dibantu sampai di tempat bilik. Berarti menggunakan hak suaranya, berarti dia sendiri sudah mampu untuk memilih terkait dengan mana yang akan dicoblos. Misalnya Seperti kalau itu. saya melaporkan Pak, bisa nggak nyoblos di rumah, antarkan surat suara gitu. Nah, ini saya belum bisa menjawab secara pasti. Kita kembali lagi terkait dengan tungsurannya ini kan juga belum keluar. Kami menyampaikan itu secara umum. Secara umum. Secara umum itu. Ngono Mas. Ya. Apa nih? Ya, itu mau balik nang kampanye mana ya? Kampanye kan Ben kampanye iki bisa. ya kan si calon menyediakan alat peraganya sendiri, ya kan menyediakan bahan kampanye sendiri. Duh, disediani KPU. Bisa pesan ya Mas ya? Bisa bikin sendiri. Bisa. Nah, bisa. Kira-kira Mhm. kira dana kampanye ini wong-wong ini diatur gak kira? Nah, monggo. Nah, gimana Mas Ayat? Pak Dinur untuk jalan. Oh, Pak Denor yang bisa menjawab. Nggih, monggo Pak Denor. Terkait dana kampanye ini ada aturannya terkait dengan sumbangan dari pihak lain. Nah, kalau terkait dengan sumbangan atas nama perusahaan ini maksimal 750 juta. Oke. Nah, perlu ada catatan lagi, katakanlah dalam satu perusahaan ini ada beberapa anak perusahaan. Iya. Oke. Berarti itu nanti tetap berlaku kumulatif karena masih satu kesatuan holding company lah apa atau istilahnya Holding itu. company. Nah, seperti itu. Itu 750.000 Juta. juta. Kalau perorangan Kalau perorangan 75 juta. 75 juta. 750.000 ya tau itu. Lah iya. Perorangan 75 juta. 75 juta. Katanya nyumbang sapa awakmu? Iki gemen bumbuan. Ya. Kalau perusahaan itu ada batasan nggak? Harus satu perusahaan, dua perusahaan, nggak ada ya? Nggak Bebas ada, ya? nggak ada. Tetapi yang terkait yang diatur itu apa dalam satu perusahaan itu Iya. ada Holding mempunyai company anak itu ya? perusahaan. Ini berlaku kumulatif. Ya. Kumulatif tidak berlaku perusahaan ini 750 juta atau 750 juta enggak, tetapi berlaku kumulatif karena masih dalam satu anak perusahaan. Nah, hari ini rekening dana kampanye sudah distorkan ya ke KPU hari ini. Nah, sudah, Oh, sudah, karena ya. nanti batasnya di 23.59. Oke, 00 nanti ya. 00 nanti. Nggih. Nah, untuk katakan apa marek soal dana iki marek. Nah, Yang meriksa. Ya. Nah, sing meriksa dana. Heeh. Sama nah sing meriksa. Gelem pian. Ya, untuk pemeriksaan itu gimana nih? Soal dana Terkait kampanye. pemeriksaan ini masing-masing pasangan calon melalui LO ini kan ada yang namanya admin SIKADK atau operator SIKADK di masing-masing
paslon. Oke, nggih, Ini wajib untuk melaporkan terkait dengan dana kampanye itu melalui silon. CKDK. CKDK. Nah, kalau kemarin di pencalonan silon namanya. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini nanti ada sebuah lembaga yang ini akuntan publik yang akan memeriksa terkait dana kampanye itu. Dana kampanye itu. Nah, rek arti nih rek sampean warga Jombang umpamanya kepingin bantu calon 1 atau calon 2 ini dibolehkan oleh undang-undang. Itu tadi tapi ya kalau pribadi maksimal 75 juta, kalau perusahaan ini 750 juta. Nah, berarti ketika ada dana kampanye nih Mas Ayat, itu kan berarti pasangan calon ini kan boleh memberikan bahan kampanye ya, umpamanya handuk utawa payung apa mana sepatu kaos ya. Oh ya kaos itu boleh ya berarti ya. Iya boleh. Jadi boleh. Memang beberapa bahan kampanye itu difasilitasi oleh KPU dengan bermacam-macam ya bentuknya ya. Tetapi kalau di ketentuan Juknis itu yang kita fasilitasi itu brosur dan apa itu kayak selebaran itu. Oh selebaran ya. Oh itu difasilitasi atau dicetak oleh KPU ya? Difasilitasi. Oke. Kemudian dalam bentuk-bentuk lain kan bahan itu sederhananya kan bahan kampanye itu alat kampanye yang bisa dibagikan ke peserta kampanye atau masyarakat. Ya, gantungan kunci, kemudian bisa kalender atau leaflet, itu adalah bentuk-bentuk bahan kampanye. Kalau uang bentuknya? Ya dengan catatan tidak boleh dalam bentuk uang, harus berupa bahan kampanye. Makanya yang diperbolehkan adalah bahan kampanye, bukan uang. Uang, bahan kampanye. Artinya bahan kampanye ini bisa bermacam-macam ya. Kayak lontongnya senengane sepatu, memberikan sepatu juga boleh berarti ya? Boleh selama itu tidak melebihi ketentuan yang ada, karena insya Allah kalau tidak salah itu di ketentuan itu jika diuangkan itu maksimal 100.000. Oh, maksimal 100.000. 100.000 Iya, itu sepatu beralat itu. Ya. Ini bahan untuk calon-calon paslon-paslon. Tentu gini, dalam penerapan bahan kampanye sebenarnya kan kita juga kita sebenarnya fair-fair aja lah, maksudnya logis enggak sih misalkan ada pasangan calon memberikan tas meskipun jumlahnya di bawah 100.000. Lantas pertanyaannya di mana materi atau muatan kampanye yang diberikan? Ya meskipun kalau dibilang boleh sebenarnya boleh aja. Misalkan kerudung misalkan ya. Tapi kerudung itu orang akan misalkan gini, belajar atau membaca kampanyenya itu di mana? Dari visi misinya. Kecuali misalkan di sablon ada pasangan calonnya misalkan, ada foto atau nomor urut gitu ya, atau visi misi, nggak apa-apa. Visi misinya kecil dari satu kudung full misalkan kayak koran. Pokoknya ibune. Artinya jare Mas Ayat iki ya, nek sepatu gak ono sablonane, gak ono opone, mosok iku bahan kampanye. Nah, kira-kira kalau semacam itu umpamane, balik maneh lontong sing senengane sepatu iki Mas ya. Umpamane ada paslon atau ada tim sukses di saat kampanye membagikan sepatu yang tidak ada logo neblas lah yang menunjukkan itu bahan kampanye, itu ada sanksinya atau enggak? Ya, sebenarnya gini, kampanye itu kan sudah ditentukan bentuk-bentuknya ya. Kenapa sih kok ditentukan? Karena itu menjadi bagian edukasi ke masyarakat. Bahan kampanye yang dibagikan itu diharapkan bisa memberi pemahaman baik dia secara politik atau pertimbangan menentukan hak pilih. Ya, ada nilai edukasi. Misalkan minimal itu menjadi pengingat-ingat. Misalkan bahan kampanye misalkan kalau leaflet dia bisa membaca dengan jelas visi misinya. Visi misi si A, B, C dan C seperti ini, sehingga menjadi pertimbangan kan jelas peruntukannya, kegunaannya sebenarnya. Artinya itu untuk menuju
pemilih yang lebih cerdas Betul. begitu ya, dan yang akhirnya akan meningkatkan kualitas dari pilkada. Mas, kalau kampanye ini kan pasti dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanyenya. Lah, mereka ini ada nggak sih larangan untuk melibatkan suatu lembaga atau contoh misalnya melibatkan kepala desa untuk berkampanye atau melibatkan TNI Polri, itu gimana? Ada aturan? Iya, jadi larangan-larangan kampanye secara umum kan misalkan gini, ada banyak hal ya, misalkan dalam kampanye terbuka itu membahas atau mempermasalahkan ideologi negara. Ya, sudahlah, NKRI harga mati tidak boleh dipermasalahkan, ini tidak boleh. Atau misalkan peserta kampanye merusak alat peraga kampanye milik calon lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga kampanye yang apa istilahnya melibatkan sara atau menjelekkan calon lain. Nah, itu tidak bisa atau tidak boleh ya, karena itu pasti akan memicu potensi-potensi konflik. Kemudian mengganggu ketertiban umum. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Macet no empo omongannya. Arah-arahan oleh Kak. Boleh asal tidak mengganggu kan. Ya. Tanda apa garis bawah itu. Terus apa lagi yang dilarang lagi, Mas? Ya, kalau ASN itu sebenarnya kan ada dua aturan ya berkaitan dengan ASN. Ada yang ASN itu diatur oleh ketentuan ASN itu sendiri. Nah, itu tentunya berkaitan dengan sanksinya juga kita kembalikan kepada kalau di ASN misalkan ASN misalnya atau sebutan lain ya. Atau bisa juga dalam tim kampanye itu memasukkan ASN itu juga tidak diperbolehkan, kecuali pejabat seperti menteri, kemudian anggota dewan itu diperbolehkan selama yang bersangkutan cuti. Ya. Ikut dong sing gak oleh. Ojo ngabur. Berarti ngejak sampean gak apa-apa ya. Oh, gak apa-apa. Kira-kira pilkada Jombang ini boleh nggak sih sampai 2 putaran ini? Boleh? Ataukah nggak pernah ada 2 putaran? Nah, aturannya gimana? Apakah bisa 2 putaran atau? Kalau presiden kan ada nih 2 putaran. Nah, kalau pilkada nih, pilbub. Untuk pilkada khususnya di Jombang, ini kan sudah dipastikan, sudah kemarin ditetapkan ada 2 calon. Berarti otomatis sudah tidak ada 2 putaran. Oh, artinya siapa yang nanti mendapatkan suara terbanyak langsung akan ditetapkan sebagai pemenang. Dong. Wis mari kampanye wis mari. Coblosan wis semben. Kira-kira pelantikan iki kapan, Pak? Kok mesti takon pelantikan gupo sih Pakmu? Yang mari cah gak panas sih. Oh iya. Monggo. Gini, Cak, untuk pelantikan nanti di Gubernur itu nanti akan dilantik tanggal 7 Februari 2025. Oh, 2025 tahun ngarep. Untuk bupati? Untuk bupatinya itu 10 Februari 2025. Berarti nyebutnya nanti bupati 2025-2030, bukan 2024 ya? Nah, betul. Meskipun pemilu ini 2024. Pemilunya 2024, tahun akhir tahun. Ya. Burung lah. Ya maksudnya akhir tahun, November. Bismillah. Kamu kok mau ngeyel? Aku wong ngeyel. Nah, Mas Hayat atau Pak Denur nih, untuk memberikan kesan dan pesan bagi masyarakat Jombang, karena biasanya head to head ini kan nuansanya panas biasanya. Ini apa yang bisa disampaikan untuk menjaga kondusivitas? Monggo Mas Hayat. Pak Hayat itu aja. Jadi pada prinsipnya pemilihan itu merupakan hajat warga negara. Kemudian sukses dan tidak suksesnya itu tergantung termasuk partisipasi semua pihak. Oke, secara teknis penyelenggaranya mungkin di KPU sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu di pengawasannya. Tetapi suksesnya itu di tangan semua pihak. Secara teknis penyelenggaraan harus baik,
kemudian pasangan calon harus bisa mengikuti kontestasi dengan baik, masyarakat juga harus bisa menjadi pemilih yang baik, stakeholder juga harus ikut berpartisipasi dalam proses pilkada agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pak Denur. Kami mengharap untuk semua masyarakat Kabupaten Jombang yang sudah terdaftar dalam DPT ini mohon nanti digunakan kesempatan yang terbaik. Artinya gunakan hak pilih Anda untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Itu saja harapan kami selaku penyelenggara di Kabupaten Jombang untuk menggunakan hak pilih secara benar dan tepat sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Nah, itu mang rek pesene teman-teman dari Boleh menambahkan dikit? boleh. Dikit aja, Mas. Jadi gini, salah satu tagline dari KPU Kabupaten Jombang yaitu gembira memilih untuk Jombang. Ya. Itu tagline Kami, di mana kita harus berdewasa diri dalam proses pilkada ini. Kita harus bisa menjalankan proses pilkada ini dengan baik, dengan adem, tetapi tetap secara demokratis. Mari kita sukseskan bersama. Kita insya Allah bisa menjalankan itu semua. Oke, eling rek gembira untuk Jombang. Gembira memilih untuk Jombang. Gembira memilih untuk Jombang. Iling-ilingen rek, ini kita harus bergembira, sukacita dan sebagainya. KPU sudah menyiapkan semuanya. Nek ono sing bingung, nek gurung terdaftar, monggo hubungi balai desa di PPS setempat. Nah, Mat Kasan wis terdaftar ta durung? Tak daftarna loro Mas. Daftar loro. Sama kisawangane kok keuangan Mat Kasan nih. Wis sawe, wingi kok tinggal. Sareng dengan tak kei Mat Kasan. Sego papat pinggir kali ditebas karo Mat Kasan. Herek ojo lali 27 November coblosan. Krepek peyek sego pali. Dipangan karo Mat Kasan. Herek ojo lali. Dukung terus Rasan. Oke, ngono. Matur nuwun Mas saya. Matur suwun Pak Denur. Sami-sami, Kita alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi di rasan-rasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.